Baik, terima kasih kepada Bapak Heru atas sambutannya. Selanjutnya, sebelum memasuki sesi diskusi, saya akan menyerahkan pimpinan diskusi kepada Bang Banyu selaku moderator. Oleh karena itu, kepada Bang Rizky Banyu Alam Permana, saya persilakan. Baik, terima kasih Mas Rainal, Bung Rainal, atas penyampaian pengantarnya. Bapak Ibu para hadirin yang terhormat, selamat berjumpa di Zoom seri rangkaian diskusi yang diselenggarakan oleh Unit Pengabdian Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Saya sendiri ini sangat tertarik dengan topiknya karena saya perkenalkan, saya Rizky Banyola Permana. Saya adalah kebetulan dipercaya sebagai koordinator publikasi dan jurnal. Cuma saya punya kegelisahan tersendiri. Ini kalau Bapak Ibu, terutama para narasumber yang terhormat, ada Prof. Yandri, Dr. Yani, dan kemudian Bapak Asfahani. Kalau saya boleh cerita, di Fakultas Hukum itu publikasinya rendah. Terus kemudian Pengmasnya, alhamdulillah duitnya banyak. Kayak gitu ya, alhamdulillah. Cuman bagaimana cara menghubungkan dua ini nih? Ya, ini yang belum ketemu. Nah, sekiranya kalau saya boleh cerita juga, kalau Pengmas itu ada keluhannya adalah dia budgetnya nggak terlalu besar, tapi tuntutannya banyak. Nah, ini sekiranya cara untuk mengatasi kekurangan naskah ini mungkin kira-kira bisa dilakukan melalui penerbitan yang berasal dari Pengmas. Kalau boleh saya share kembali situasi di Fakultas Hukum UI itu, Bapak Ibu para pengabdi sih rajin. Hanya memang ada sedikit butuh bantuan terkait dengan memfamiliarisasi dengan format terbitan jurnal yang data-datanya mungkin berasal dari kegiatan Pengmas. Karena itu selalu kita kita bicara publikasi ilmiah dalam format jurnal itu akan selalu berbicara mengenai riset. Begitulah sekiranya gambaran bagi Bapak Ibu, para pengabdi maupun para narasumber tentang Fakultas Hukum ini. Tentunya kita ke depan akan selalu optimis, suka atau tidak suka, hukum itu tidak boleh lepas dari kondisi masyarakatnya, makanya Pengmas itu menjadi penting. Untuk itu sebelum kita ke diskusi, izinkan saya untuk memperkenalkan para narasumber yang terhormat. Ada 3 orang yang sosok yang sangat luar biasa. Izinkan perkenalkan saya memperkenalkan Prof. Yandi Andri Yatmo, Sarjana Teknik MR PhD. Beliau adalah guru besar tetap di bidang arsitektur di Fakultas Teknik Universitas Indonesia, mendapatkan gelar doktoral di Sheffield, Inggris, dan beliau sudah pasti banyak pengalaman riset dan publikasi, dan kebetulan saya sendiri mengenal beliau sebagai tidak hanya sebagai editor in chief ASEAN Journal of Community Engagement, tetapi founding editor dari jurnal Interiority yang sosok sangat luar biasa dengan semangat keilmuannya untuk mengembangkan keilmuan arsitektur dan berhasil mendapatkan indeksasi Scopus dan salah satu jurnal rujukan di bidang arsitektur sejauh yang saya tahu. Kemudian saya perkenalkan Ibu Dr. Yani Rahmawati, Sarjana Teknik Magister Teknik. Beliau adalah editor dari Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat atau Indonesian Journal of Community Engagement, dan beliau sendiri saat ini di Departemen Arsitektur dan Tata Perencanaan di Universitas Gadjah Mada, Fakultas Teknik. Eh, ya kita punya 2 arsitek gitu, kayaknya di sini. Tapi inilah menariknya pengabdian masyarakat karena dia akan bersifat interdisipliner. Ini jarang-jarang nih. Fakultas Hukum kan biasa selalu menyendiri nih. Nah, kemudian beliau juga punya pengalaman banyak, terutama di bidang social science pun beliau ditunjuk sebagai visiting professor di Mahidol University, Thailand. Kemudian pembicara ketiga, tentunya tidak kalah pentingnya adalah Bapak Asfahani, MP Magister Pendidikan Agama Islam. Beliau adalah dari LP2M Institut Agama Islam Sunan Giri, Insuri Ponorogo, dan pengelola jurnal Amali Indonesian Journal of Community Research and Engagement. Lalu beliau backgroundnya berasal dari Fakultas Tarbiyah tentang terutama di bidang pendidikan agama Islam. Eh, Bapak Ibu yang terhormat, saya yakin nih sudah banyak yang tidak sabar, walaupun kita sangat tidak floornya sangat intim ya, tidak terlalu banyak, tapi ini akan direkam dan mudah-mudahan akan diupload ke YouTube supaya nanti Bapak Ibu pengabdi lain yang sekiranya berhalangan waktu bisa terus mendengar. Oleh karena itu,
kita akan ke sesi diskusi. Kita mohon izin sesuai dengan mandat dari panitia penyelenggara, kita akan mulai urutan dari Prof. Yandi dulu, kemudian Ibu Dr. Yani untuk paparannya, kemudian Bapak Asfahani di urutan ketiga. Lalu kita akan menyimpulkan berdiskusi tentang dinamika penerbitan di jurnal ini. Dan masing-masing para narasumber diberikan waktu kurang lebih 15 menit sesuai dengan dinamika yang ada. Oke, untuk itu tanpa menunda waktu, mohon izin saya mengundang Profesor Yandri untuk waktu dan layarnya kami persilakan. Terima kasih Pak Rizky atas kesempatannya. Ini yang kedua ya saya ya ikut dalam diskusi ini ya. Saya izin share ya. Oh, tapi saya masih disable nih. Sudah, Pak? Oke, sudah ya. Mudah-mudahan bisa kelihatan. Jelas. Oke, ya. Bapak Ibu semua, terima kasih. Mungkin ini lebih tepatnya kita sambil diskusi kali ya tentang apa yang sesungguhnya kita lakukan terkait dengan pengabdian masyarakat yang sebetulnya sangat penting, tetapi seringkali apa yang kita kerjakan itu seringkali belum bisa sampai ke khalayak yang lebih luas. Nah, walaupun sebetulnya manakala kita melakukan pengabdian masyarakat, secara impact dia langsung ya dibandingkan sama riset dan seterusnya. Nah, ini kan juga kemudian belakangan banyak sekali sebetulnya pekerjaan-pekerjaan kita yang antara riset dan pengabdian itu juga menjadi satu, sehingga sebenarnya challenge-nya itu ada di situ. Nah, betul saya adalah salah satu co-chief editor dari jurnal Interiority, itu jurnal internasional saat ini Q1 untuk berbagai bidang. Kemudian juga saya pernah menjadi dewan editor dari IGTech dan kemudian ini ditugaskan oleh UI nih untuk kemudian menjadi menggawangi ASEAN Journal of Community Engagement. Jurnal yang sebenarnya sudah cukup lama ya diterbitkan di UI, tapi mulai 2021 saya ditugaskan untuk kemudian menakodai jurnal ini. Bapak Ibu, secara prinsip sebetulnya jurnal ini adalah kolaborasi dari tiga tempat ini. Jadi ada Universitas Indonesia, kemudian ada ASEAN University Network dan Universitas Kebangsaan Malaysia. Nah, secara prinsip sebetulnya kami bekerja atas dasar kolaborasi ini dan Universitas Indonesia mengambil inisiatif untuk menjadi main kontributor dari jurnal ini. Nah, ini adalah editor yang baru ya dari semenjak saya kemudian menjabat sebagai ketua editor. Ada beberapa perubahan sebagai bagian dari refreshing, terutama editor-editor yang berada di Indonesia, tapi kemudian editor-editor yang di luar negeri beberapa kita pertahankan karena rujukannya berasal dari rekomendasi dari AUN, jadi Asian University Network. Nah, kita tetap menjaga hubungan ini karena ini kan yang memudahkan kita untuk kemudian menginternasionalisasi dari paper-paper jurnal. Kalau dilihat sekilas ini sebaran dari isi dari paper jurnal yang AJCE ini memang sampai saat ini lebih banyak di Indonesia. Ini secara rata-rata AJCE dibaca 30.000 artikel. Nah, ini ininya ya Bapak dan Ibu terbitannya. Jadi semenjak tahun 2022 kami hanya menerbitkan 9 ya. Ini 9 paper, menerbitkan 9 paper untuk menjaga kualitas yang lebih tinggi. 9 atau 8 ya di sini ya. Jadi karena kita ingin adanya kolaborasi yang lebih luas antar negara terkait dengan si ASEAN University Network tersebut. Nah, paper selanjutnya, terbitan selanjutnya itu kami rencanakan di bulan Desember ini. Jadi volume 7
nomor 2 itu di bulan Desember ini, dan kita saat ini sedang dalam proses untuk penerbitan itu. Jadi kalau dilihat di sini sebetulnya kami mulai melakukan upaya untuk lebih menginternalisasi jurnal. Jadi kalau terutama paper-paper yang berasal bukan dari Indonesia. Nah, ini yang ingin saya sampaikan ke Bapak dan Ibu semua di sini, ini terkait dengan ini kan sebaran dari isi subject field-nya. Kalau dilihat di sini memang ya sepertinya kesehatan itu agak mendominasi ya Bapak dan Ibu. Nah, ini yang kemudian challenge kita nih, terutama law di sini. Ini gimana nih caranya supaya paper terkait dengan hukum dan seterusnya itu agak lebih banyak di jurnal ini. Paling nggak ini kan kelihatan ya di sini agriculture, architecture planning, art humanities itu kan juga masih di bawah ya. Kemudian communication, ekonomi, education itu masih di bawah, sehingga kelihatan tidak merata sebetulnya. Nah, tadi itu betul. Sepertinya memang untuk bidang-bidang tertentu paper itu agak lebih sulit ya, betul ya Pak Rizky ya. Nah, ini memang di dalam data kami juga ini law dan politik itu juga nggak terlalu menonjol, sehingga sebenarnya celahnya masih banyak sebetulnya. Karena saya yakin sebetulnya kan kegiatan pengabdian masyarakatnya kan juga cukup banyak ya di departemen di Fakultas Law. Nah, itu mungkin jalan kita bersama lah gitulah. Nah, untuk publikasi di AJCE itu tadi itu kan kita pahamnya menganut 2 kali dalam setahun. Kami ambilnya Juli dan Desember ini atas dasar sebuah strategi, karena kami megang beberapa jurnal di klaster saya, dan sehingga kami mesti menentukan ini waktunya gitu loh, karena ada 3 jurnal saat ini yang kemudian kami kelola, dan salah satunya AJCE ini, sehingga posisi dari supaya kualitas tetap kita jaga, dia harus di waktu yang tepat. Tipe jurnal yang kami terima ini yang kemudian jadi challenge ini buat kita semua. Ini secara prinsip ini Bapak dan Ibu itu ada riset artikel, ini sangat umum ya sebetulnya ya. Bisa theoretical konsep ya, atau framework yang kemudian menjadi basis bagi implementasi di community engagement. Ini sebetulnya belakangan paper-paper ini cukup banyak sebetulnya. Kemudian ada case base. Ini case base kan agak lebih mudah ya, contoh-contoh yang kemudian sudah dilakukan, dan kemudian dari sana kemudian kita bisa mengambil apa. Nah, si review artikel itu juga salah satu cara. Jadi secara prinsip sebetulnya ada tiga tipe nih yang memungkinkan ini yang terjadi di dalam jurnal kami. Jadi yang mungkin untuk kemudian bisa kita proses lebih lanjut. Nah, dari total 8 artikel setiap penerbitan itu, kalau kita lihat di sini yang dominan itu riset artikel dan case based artikel. Review artikel itu kelihatannya tidak terlalu jadi dominan ya. Kemudian juga kalau dilihat juga subjeknya ini tadi itu yang dominan juga ini ada education, ekonomi, sama health. Ini yang kemudian dari 20-23 terakhir ini. Jadi sebetulnya kalau kita lihat di sini kan sebetulnya lagi-lagi ini lo harusnya kan bisa nih. Cuman memang sepertinya ini belum masuk nih di kita, sehingga kita belum bisa memperlihatkan evidence. Tapi kalau tadi tuh sebelum saya mengelola itu sebetulnya datanya ada sebetulnya paper-paper yang dari Fakultas Hukum. Nah, ini contoh Bapak dan Ibu, ini contoh publikasi artikel yang kaitannya dengan law, politik, dan social science. Ini ada beberapa contoh yang sudah kami terbitkan. Jadi bisa manajemen performance, kemudian bisa data visualization dari si evidence based health, ini kan terkait dengan health, atau social justice ini ya. Ini bisa begitu, atau bisa political public relation sebagai tools untuk vote buying, kemudian vote buying, dan seterusnya. Nah, itu semua sebenarnya sangat mungkin hadir di dalam jurnal kita gitu. Nah, ini contohnya ya. Jadi kalau misalnya yang terkait dengan education, ini kan research article, di sini bahasnya mungkin bisa curriculum development lewat participatory action. Nah, kita cuma cari si novel approach-nya sebetulnya yang kemudian ada di situ gitu loh. Jadi saya rasa teman-teman di Fakultas Hukum mengerjakan ini ya tentunya ya.
Kemudian kalau ini yang ekonomi, kalau yang ini ekonomi tapi dia ambilnya review artikel, dia mapping knowledge-nya saja, kemudian ini dilihat pada waktu itu kan COVID ya, kemudian ini kaitan dengan COVID seperti apa. Nah ini kalau ini yang agak baru ya, ini tentang penggunaan coconut shell ya, yang kemudian di-treat sebagai sebuah cara untuk sustainability. Di sini ada contohnya itu case base, kemudian ini kan kita bisa lihat nih engineering responnya terkait dengan isunya seperti apa, kemudian lesson learned dari sana. Nah, saya sendiri sebetulnya bukan cuma mengerjakan jurnal Bapak dan Ibu, bukan menulis, tapi sebetulnya saya banyak melakukan riset-riset yang kemudian terkait juga dengan pengabdian masyarakat. Jadi saya percaya kalau seorang dosen itu mestinya bisa sekaligus 3 ya, karena tridharma ya. Jadi manakala kita melakukan pengabdian masyarakat, artinya kita mencoba untuk mendiseminasikan pengetahuan-pengetahuan baru kita ke dalam masyarakat. Nah, banyak kegiatan pengabdian masyarakat saya itu terkait dengan pembangunan kembali, bangunan-bangunan setelah gempa. Nah, ini yang kalau Bapak dan Ibu coba cari tahu, Sekolah Indonesia Cepat Tanggap itu kita membangun cukup banyak ya sekolah di Sumbawa, Lombok, Palu, Sigi, dan baru-baru ini di Cianjur. Di Cianjur kita membangun sekolah 5, membangun 6 musola, dan kemudian mendapatkan satu lagi dari UI itu pusat komunitas desa. Nah, kami tentu tidak hanya menempatkan itu sebagai proyek yang seolah-olah menjadi pengabdian masyarakat, tapi saya melihatnya itu adalah sebuah kesempatan sama kita untuk mengelaborate pengetahuan-pengetahuan kita. Nah, jadi sebelum saya menjadi terlibat di AJCE, ini adalah salah satu tulisan yang kemudian kami terbitkan dari kegiatan tadi itu, pengabdian masyarakat, yang dananya bukan dari UI, ini kebetulan dananya kami kumpulkan dari alumni-alumni, kemudian kami membangun sekolah-sekolah tadi itu. Nah, ini yang kita mencoba untuk membangun sebuah sistem sekolah berbasis modular yang kemudian bisa dibangun dengan cara cepat di Indonesia manakala kemudian terjadi gempa bumi dan sejenisnya. Nah, ini yang sudah kebetulan karena kami langsung turun ke sana dan kami langsung membangunnya, dan kami langsung kemudian melakukan teknik partisipasi dan seterusnya. Kami mengaktifasi seluruh unsur mulai dari sivitas akademi, alumni, sampai kemudian society, ini yang kemudian kami tuliskan di dalam jurnal ini. Sebetulnya ini di salah satu sampel jurnal terbitan dari si Emerald ya. Nah, ini International Journal of Disaster Resilience in the Built Environment. Ini satu jurnal yang cukup prominent sebetulnya untuk kaitannya dengan si disaster resilience in the built environment. Kemudian kami juga melakukan ini ya papernya ya, Bapak dan Ibu bisa dilihat ya, papernya di tahun 2019 diterima. Nah, yang lain yang mungkin yang kemudian kami lakukan itu yang pernah kami lakukan juga yang kemudian diterbitkan dari kegiatan ini, lagi-lagi ini dari kegiatan pengabdian masyarakat ya, yang kemudian kita waktu itu turun ke sekolah. Kemudian kita bermain-main dengan box. Jadi apa sebetulnya box itu bisa ngapain terkait dengan bagaimana kita menggunakan box itu sebagai bagian dari akselerasi pendidikan kita dan seterusnya. Ini yang di sini kemudian box bisa berubah menjadi macam-macam lah. Kemudian yang dari situ anak dan itu bisa belajar tentang kreativitas dan seterusnya, dan akhirnya kita bisa mendapatkan sesuatu yang berbeda lah dari sana. Nah, terakhir kita kemudian mencoba untuk, ini kan kalau dilihat di sini salah satu gambar itu ya, ada kertas ya, kardus yang kemudian bolong-bolong, yang bagian dari box tadi itu, yang kemudian anak-anak bisa kemudian mereka merajut di antaranya dan seterusnya. Kemudian box menjadi kereta api, kemudian box menjadi gunung, ya, menjadi bukit, menjadi apa dan seterusnya lah gitu. Ini yang dari sana kemudian kita bisa menuliskan sesuatu yang satu sisi kita mendapatkan pengetahuan baru tentang bagaimana box diimplementasikan di sekolah dan seterusnya, tapi sisi yang lain kemudian apa yang kita lakukan tuh langsung berkontribusi terkait dengan bagaimana kemudian sekolah mendapat
alternatif belajar yang berbeda. Ini yang saya rasa sebetulnya pola ini kan yang kemudian banyak kita lakukan ya. Nah, ya itu contoh-contoh Bapak dan Ibu, dan saya pikir kita semangatnya sama lah ini ya. Ini saya yakin ini yang tadi itu walaupun tadi dibilang sangat intim ya, tapi ini saya yakin ini orang-orang intim yang memiliki semangat yang membangun sebuah society yang lebih baik, sebuah society yang kemudian bisa mendorong kemajuan bangsa dan berusaha untuk menuliskan dan mencatatkan segala hal yang manakala kemudian ada lesson learn bagi masyarakat kita yang kita lakukan secara langsung dan seterusnya, dan lesson learn itu kemudian bisa diseminasikan dengan barangkali dengan cara baik oleh kita apapun itu, dan kemudian itu bisa ditiru dan dicontoh atau bisa menjadi sebuah alternatif yang lain yang barangkali kebaikannya akan menyebar lebih banyak. Demikian Pak Rizky dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas paparan yang menarik, Prof. Yandi. Kalau boleh saya simpulkan sedikit, itu ada satu kalimat yang menggelitik. Impact kepada masyarakat, impact kegiatan Pekmas itu lebih besar daripada riset. Nah itu dia, kadang-kadang yang suka lupa oleh, khususnya otokritik bagi saya misalnya pribadi, kadang-kadang kita terlalu nyaman meneliti di bawah AC, jadi lupa dengan situasi di lapangan. Oke, itu semoga beberapa pesan dari Prof. Yandri dan bagaimana how to do it-nya bisa mencerahkan Bapak Ibu semua yang menjadi para pengabdi di sini. Kemudian tentunya kita akan berlanjut ke topik berikutnya, itu paparan dari Bu Dr. Yani Rahmawati dari Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat atau Indonesia Journal of Community Engagement. Tanpa bermaksud menunda lebih lama lagi, waktu dan layar kami persilakan, Bu. Baik, terima kasih. Selamat siang Pak Tegar, selamat siang Pak Heru, Prof. Yandi, kemudian Pak Ashafani dan Ibu Bapak semuanya. Jadi terima kasih kesempatan yang telah diberikan. Ini kesempatan yang sangat baik bagi kami. Ini seperti belajar bersama begitu. Di sini saya juga ditemani dengan beberapa asisten editor dari jurnal JPKM, yaitu ada Mbak Desi dan Ibu Sri Andayani. Baik, tanpa menunda lagi, saya mohon izin untuk share screen. Mohon konfirmasinya apakah sudah terlihat? Sudah terlihat, Ibu. Ya, baik. Mohon maaf kalau misalnya agak sedikit berisik karena saya sedang ada di bandara. Baik, ini jadi sebelum saya memulai presentasi ini, sharing konten yang sudah kami persiapkan. Jadi saya di Direktorat Pengabdian kepada Masyarakat UGM menjadi Chief Editor di Jurnal Pengabdian Masyarakat. Kemudian kita juga ada jurnal baru, yaitu namanya Jurnal Parikesit. Kebetulan saya juga ditugasi menjadi Managing Editor di sana. Jadi mungkin sedikit perkenalan saja. Jadi untuk jurnal JPKM ini kita sudah di Sinta 4 dan bulan ini kita masih dalam proses begitu untuk reakreditasi. Baru saja submit di bulan ini begitu. Kemudian untuk skopnya itu kita ada 4. Untuk yang JPKM ini ada kesehatan, kemudian science tech, sosial ekonomi, dan adalah kategori dalam jurnal kami. Terus kemudian ini adalah editorial timnya, gitu. Untuk academic editors ini kita ada beberapa editor dari luar negeri, yaitu dari Jepang, dari Malaysia, kemudian juga ada dari Belanda. Dan kita terbitnya di bulan Maret, Juni, September, serta Desember. Kemudian ini adalah indeksasi dalam jurnal kami. Nah, mungkin sedikit mengenalkan, jadi ini adalah flow di jurnal kami gitu. Ini baru diterapkan di awal tahun ini. Jadi sebelumnya itu ketika paper masuk itu langsung kita berikan ke reviewer. Tetapi ada perubahan, ada improvement begitu. Jadi untuk yang mulai awal tahun ini setelah paper masuk langsung kita tugaskan ke editor. Nantinya editor ini yang
menugaskan papernya ke reviewer. Jadi prosesnya saya rasa hampir sama dengan semua jurnal, tetapi di sini yang menjadi highlight-nya adalah adanya pembaruan sistem di tempat kami. Kemudian kami juga ingin mengenalkan, jadi ada satu jurnal baru begitu, baru terbit edisi pertama di bulan Mei kemarin, namanya adalah Parikesit. Jadi kalau yang JPKM itu jurnalnya dalam bahasa Inggris, dan yang ini dalam bahasa Indonesia, yang dikhususkan untuk dosen serta mahasiswa di UGM. Nah, jurnal Parikesit ini sendiri singkatan dari Jurnal Pengabdian Riset Kreativitas, Inovasi dan Teknologi Tepat Guna. Berbeda dengan JPKM, kalau yang ini diterbitkan 2 kali dalam setahun, yaitu di bulan Mei dan bulan November. Kemudian ini adalah tim editorialnya, editor in chief-nya adalah Pak Jarod, beliau juga sekretaris dari Direktorat Pengabdian Masyarakat di UGM. Kemudian ini prosesnya, jadi ini berbeda dengan yang JPKM. Jadi kalau yang JPKM begitu paper masuk, setelah kita review, kita teruskan ke editor. Tetapi kalau yang ini langsung kita teruskan ke reviewer. Nanti peran editor itu ada di mendekati final begitu, mendekati final. Jadi setelah ada revisi, maka untuk keputusan itu langsung kepada editor. Nah, kemudian ini kontennya juga sama seperti jurnal-jurnal lainnya, tetapi mulai tahun kemarin itu ada satu subchapter begitu. Biasanya kalau di jurnal kan setelah introduction ada literatur review. Nah, kalau di kami yang literatur review ini kita hapus begitu, harapannya bisa dijadikan satu di dalam introduction untuk memperkuat signifikansi dari kegiatan yang ditampilkan atau dituliskan oleh para authors. Kemudian juga ada literatur review disintesa juga di dalam diskusinya. Nah, kemudian ini adalah komponen penilaian juga, kita juga ada rubrik yang baru begitu, berbeda. Jadi awal tahun ini kita memiliki rubrik yang baru, jadi ada close question serta open question gitu. Harapannya bisa memberikan masukan yang lebih signifikan kepada para authors. Nah, ini adalah contoh review formnya begitu. Jadi kita sesuaikan. Jadi yang dinilai adalah konten-konten terkait dengan latar belakangnya, kemudian metodologinya, penulisan kesimpulan dan sebagainya. Nah, di sini juga kita berikan on question begitu, harapannya para authors bisa mendapatkan masukan yang lebih detail atau lebih signifikan begitu. Baik, ini saya teruskan saja. Nah, ini adalah contohnya. Yang di sebelah kiri ini adalah contoh artikel dari jurnal Parikesit. Kemudian yang di sebelah kanan ini adalah contoh dari jurnal JPKM. Nah, kemudian mungkin saya ingin sedikit berbagi. Jadi ketika kami mengelola paper-paper di dalam jurnal, itu kita menemui beberapa permasalahan. Jadi yang sering kali kita temui itu dalam paper jurnal PKM itu kebanyakan ditulis seperti sebuah laporan begitu. Jadi ini yang kami berupaya begitu untuk bisa membantu mendampingi para authors ini untuk bisa menuliskan laporannya menjadi semacam artikel gitu yang layak untuk dipublikasikan di dalam jurnal PKM. Jadi salah satunya itu adalah kekurangan data, kemudian kesulitan dalam merencanakan metodologinya, kemudian ada kesulitan dalam menentukan artikelnya. Jadi seperti yang disampaikan Prof. Yandi tadi, kalau di UI itu di jurnal PKM-nya itu ada beberapa artikel. Kalau di kami spesifikasinya kita lebih ke case base. Jadi kalau case base itu semacam seperti laporan begitu, yang di-highlight adalah impact-nya. Jadi sebelum kegiatan PKM itu seperti apa, setelahnya seperti apa. Jadi ini yang menjadi fokusnya kami begitu. Kemudian permasalahan selanjutnya adalah signifikansi studi yang rendah begitu. Jadi ini beberapa masalah yang kami temui dari paper-paper yang sudah masuk di jurnal kami. Kemudian ini salah satu solusi begitu. Jadi
kami juga memberikan semacam platform coaching klinik begitu. Kemudian kami juga ada beberapa workshop begitu. Nah, ini salah satunya. Jadi karena tadi itu kita melihat atau kita mengidentifikasi adanya permasalahan ini. Jadi kita berupaya untuk semacam memberikan pemahaman begitu. Jadi salah satu contohnya ini adalah kegiatan KKN begitu ya. Ini di Madiun begitu. Jadi dari kegiatan KKN ini ada beberapa subtema yang bisa di-highlight. Jadi dalam satu kali kegiatan kita bisa tengok di sini sekiranya ada 6 potensi begitu yang bisa kita tuliskan dalam paper. Nah, apabila kita melakukan kegiatan tanpa adanya mind map ini, biasanya kita mengalami kesulitan begitu. Karena ketika di lapangan kita melakukan kegiatan begitu ya, ketika selesai terkadang data itu belum terkumpul. Nah, ini yang menjadi masalah. Jadi ketika di awal kita merencanakan begitu bagaimana kegiatannya, kemudian potensi apa yang kira-kira bisa dipublikasikan sambil mempersiapkan data-datanya. Nah, ini salah satu contohnya. Jadi mempersiapkan tema dan topiknya apa. Jadi setelah mendapatkan mind map-nya begitu ya, terus kemudian kita tuliskan, kemudian kita rencanakan nantinya ketika menulis artikel itu atau melaksanakan kegiatan PKM ini sesuai dengan research, itu data seperti apa yang kita perlukan. Nah, seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa dalam jurnal kami yang di-highlight itu adalah pre dan post-nya, jadi yang lebih diutamakan itu adalah impact-nya begitu. Jadi memang lebih banyak ke case base begitu. Jadi setelah merencanakan data-datanya, kemudian mendapatkan datanya, kemudian perencanaan diskusinya seperti apa. Dan ini mungkin saya sedikit mengenalkan, jadi bulan depan kita juga ada workshop, mungkin Ibu Bapak ada yang tertarik untuk bergabung begitu. Nah, dari kegiatan yang ini tadi, sebetulnya ada beberapa potensi artikel begitu, tetapi karena keterbatasan waktu, jadi akhirnya yang bisa berhasil disubmit itu adalah 2 paper begitu. Jadi mungkin itu yang bisa saya share, mungkin nanti lebih banyak diskusi. Terima kasih. Terima kasih Bu Yani atas paparan dan sharingnya yang sangat menarik. Kalau saya simpulkan tadi ada di UGM itu ada 2 jurnal ya yang terkait dengan pengabdian masyarakat, dan Parikesit itu adalah jurnal internalnya, kemudian jurnal Indonesian Journal of Community Engagement adalah untuk yang eksternal. Nah, ini tadi sudah muncul nih tips and tricks Bapak Ibu ya para pengabdi. Jadi kalau mengirimkan jurnal apa sih yang harus diperhatikan? Nanti ada workshop dan coaching klinik juga yang diselenggarakan dari UGM. Nanti insya Allah saya akan izin membagi kabar-kabar itu ke Bapak Ibu pengabdi lainnya supaya lebih Terima intim kasih. lagi, lebih intens lagi. Baik, terima kasih Ibu Dr. Yani atas paparannya. Kemudian kita ke pembicara terakhir, namun tidak kalah pentingnya adalah ada Bapak Asfahani, MPDI dari LP2M Institut Agama Islam Sunan Giri, pengelola Amali. Wah, Amali, luar biasa namanya. Amali Journal, Indonesian Journal of Community Research and Engagement. Bapak Asfahani ada di sudah. Oke, baik. Silakan Pak untuk waktu dan layar, jika ada paparan kami persilakan. Baik, dengar suara saya ya? Terima kasih Pak. Oh ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Mas Rizky, Pak Heru, Bu Yani, Pak Yandi, dan seterusnya yang hadir dalam Zoom di sore hari ini. Mohon izin kami menyampaikan beberapa hal terkait dengan jurnal kami. Ini yang intinya poin-poinnya saja. Kebetulan saya ada barengan kegiatan yang lain tadi, jadi nggak bisa lama-lama, nggih. Perkenalkan dulu, nama saya cukup singkat sekali, Asfahani atau biasa dipanggil Mas Fahan atau Pak Fahan gitu aja. Saya di SK-kan di kampus kami sebagai EC di Jurnal Amali, Jurnal Pengabdian dan Penelitian
Jadi di jurnal kami ini sebenarnya ada dua, jurnal pengabdian dan juga jurnal penelitian. Jadi dalam satu jurnal itu ada dua fokus utama, namun masing-masing belum kita klasifikasikan ke template untuk masing-masing scope. Secara umum yang masuk di jurnal kami itu kebanyakan dari pengabdian. Mohon maaf, jurnal kami memang termasuk masih baru karena baru lahir di tahun 2020. Kemudian pengajuan akreditasi pertama, alhamdulillah sudah Sinta 3, dan kemungkinan lagi untuk 2025 kita akan reakreditasi. Harapannya kami itu nanti akan bisa naik ke Sinta 2 minimal, seperti itu. Makanya untuk volume yang akan datang kita prioritaskan untuk artikel-artikel yang berbasis menggunakan bahasa Inggris dan juga lebih ke prioritas autor luar negeri. Nggak masalah sih sebenarnya untuk sebagai penulis pertama, kedua, ketiga, karena biasanya di jurnal pengabdian itu kebanyakan tidak hanya satu ya, tidak hanya satu penulis, tapi bisa 1 sampai 5 ya, 1 sampai 5 untuk kebijakan di jurnal kami. Mohon izin kami share screen materi yang kami rangkum sedikit saja. Mohon maaf, apakah sudah kelihatan? Sudah terlihat, Mas? Oh ya, ini tampilan awal di jurnal kami. Baru saja tahap volume 4 kemarin kita mengubah dari artikel yang berbahasa Indonesia ke artikel yang berbahasa Inggris. Kebanyakan seperti itu. Tapi untuk sementara memang kita masih menerima artikel-artikel yang berbahasa Indonesia sampai di volume 4 nomor 2 nanti. Kami publish di bulan Oktober dan April ya. Jadi 1 tahun itu 2 kali. 1 tahun 2 kali. Kemudian skop dan fokus jurnal kami ini yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat, pendampingan atau penggunaan teknologi tepat guna, dan juga beberapa hal-hal yang bisa bermanfaat untuk kehidupan masyarakat. Kemudian untuk metodenya memang kita prioritaskan, kita menggunakan ABCD, PAR ataupun CBR dan SL ya. Jadi selain itu nanti mungkin akan kita pada waktu review akan kita revisikan untuk mengikuti metode tersebut. Untuk editorial team, kita memiliki tim sendiri sebenarnya. Kemudian saya isinya sendiri, kemudian managing editornya ini juga teman saya. Untuk reviewer dan juga editor dari luar negeri ada beberapa, namun belum banyak ya. Untuk jurnal kami memang kan masih baru ya, jadi masih perlu banyak berbenah. Ada dari Thailand sama Pakistan dan juga yang terakhir kemarin dari Irak. Jadi memang belum banyak ya. Jadi untuk editor maupun reviewer dari luar negerinya. Kemudian review proses. Jadi ketika artikel masuk, submit,
itu biasanya memang kebanyakan menghubungi kami dulu. Kemudian setelah kita dihubungi, karena banyaknya naskah yang masuk ya, kalau kita tidak dihubungi kadang-kadang itu akan terlewati, banyak yang terlewati. Kemudian setelah menghubungi kami, nanti akan kita cek kesesuaian skupnya, apakah sesuai atau tidak. Kemudian setelah itu sekarang cek plagiasinya menggunakan akun Turnitin, dan juga isi secara substantif secara umum. Jadi isinya itu sudah menggambarkan lingkup pengabdian atau belum. Itu review pertama oleh editor. Kemudian jika itu nanti sudah sesuai, maka akan kita lanjutkan. Namun ketika belum sesuai, akan kita kembalikan lagi ke penulis. Setelah penulis merevisi cakupan yang diminta oleh editor, nanti akan dilanjutkan ke proses review. Review memakan waktu kurang lebih sekitar 2-3 minggu. 2-3 minggu. Kemudian setelah nanti memang hasil reviewnya bagus, mungkin akan cepat ke copy edit lalu layout. Namun biasanya kebanyakan yang dalam proses review ini mereka akan merevisi ya, merevisi kebanyakan memang merevisi dulu terkait dengan abstrak, mungkin biasanya abstrak, kemudian juga pendahuluan, metode, hasil dan pembahasan serta simpulannya. Nanti akan dicek satu-satu, kemudian diminta untuk merevisi dan seterusnya itu. Ketika sudah selesai merevisi dan author diminta untuk submit kembali, maksudnya untuk upload revisinya, lalu akan dicek oleh editor kembali. Ketika sudah sesuai maka akan dilanjutkan, tapi kalau belum maka akan dikembalikan kembali. Sebenarnya ini hanya reviewnya hanya satu reviewer karena kita pakai bin ya, jadi tidak 2 atau 3 reviewer seperti kebanyakan di Sinta 2. Setelah itu setelah sesuai akan dilanjutkan ke copy edit dan publish seperti itu. Publish kami itu tidak nunggu, misalkan ini untuk edisi selanjutnya kan bulan April ya. Artinya kita tidak nunggu April harus publish pada bulan April juga. Tapi ketika artikel tersebut sudah diproses, direview dan seterusnya itu, ketika bulan Januari misalkan, Januari sudah siap untuk publish, maka akan kita publish. Jadi tidak menunggu secara keseluruhan daripada artikel yang lain. Begitu juga dengan bulan-bulan selanjutnya, bisa publish di bulan Februari dan juga Maret. Nanti secara keseluruhan nanti untuk isunya akan dipublish pada bulan April tersebut. Baik, ini untuk volume isu yang kami terbitkan. Beberapa waktu lalu memang kita diskusikan dengan tim editor yang memang awal-awal dulu baru 8, 7, 7, 20, kemudian 24, 30, 30. Jadi kita sepakati untuk menjaga kualitas daripada artikel, maka setiap volumenya itu akan dipublish maksimal 30 artikel. Dan untuk volumenya akan datang, kita prioritaskan kolaborasi dengan author luar negeri, kalau bisa seperti itu. Jadi nggak harus penulis ke satu atau kedua. Yang jelas di dalam artikel tersebut minimal ada satu sebagai penulis luar negeri, entah di penulis ketiga atau keempat atau kelima. Seperti itu. Saya kira itu saja yang perlu kami sampaikan untuk jurnal kami. Baik, terima kasih Pak Asfani, Mas atau Mas Farhan itu diperkenalkan. Oke, nggih. Poin sangat menarik itu, terutama saya
cukup kagum, ternyata jurnal baru langsung melejit 30 artikel per luar biasa, ini animonya Iya. sangat tinggi sekali, sudah siap internasional sepertinya. Nah, nanti terima kasih paparannya untuk Bapak Ibu. Ada tadi sudah disebutkan beberapa clue sih, ada tentang artikel apa sih yang dicari ketika pengelola-pengelola editor jurnal Pengmas ini menerima hasil luaran dari Pengmas Bapak Ibu berupa apa namanya artikel jurnal ilmiah. Nah, cuman untuk itu kita masih ada sekitar 20 menit, jadi mungkin saya akan menyimpulkan beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke saya. Jadi untuk dijawab secara bersama oleh masing-masing jurnal. Dia mungkin ada salah satunya di chat juga dari Ibu Gita, dan ada beberapa yang masuk ke saya itu terkait masalah familiaritas jurnal. Gini, saya cerita lagi nih, curhat lagi nih. Ceritanya di Fakultas Hukum UI ini untuk masuk ke jurnal hukum aja agak malu-malu dan takut-takut gitu. Apalagi jurnal yang sifatnya, aduh, disiplin lain gitu. Ada kelihatan Prof. Yadi nunjukin ada jurnal dari itu sosial apa untuk law mungkin kurang secara apa keilmuan secara apa namanya jumlahnya. Ini tapi yang itunya banyak, ada tadi beberapa yang dicontohkan ekonomi. Aduh, disiplin ini ada engineering juga. Aduh, jangan-jangan hukum nggak nggak cocok nih. Nah, itu satu. Untuk semua jurnal terkait dengan pertanyaan, artikel macam apa sih yang dicari Bapak Ibu? Kemudian ketika nanti katakanlah saya boleh cerita lagi kalau hukum itu cenderung monodisipliner. Nih, kadang-kadang kita mainannya belum terlalu terbuka nih kesempatan kerjasamanya. Tapi untuk kedepannya mungkin masih bisa diperbaiki, tapi cenderungnya itu monodisipliner. Ngomonginnya sendiri aja terus gitu. Nah, itu kan apakah nanti mempengaruhi penerimaan? Terus kemudian ketika nanti para Bapak Ibu pengabdi ini mengirimkan artikel, pertama dari segi penerbitan, dari pengiriman pertama sampai dengan round review, kalaupun lolos hingga terbitan itu rata-rata berapa lama sih? Kemudian kalaupun nanti ada rejection yang sifatnya di desk editor misalnya baru pengiriman pertama kemudian ada udah tolak, kira-kira ada nggak sih masukan dari Bapak Ibu editor ini untuk bisa dipoles lagi nih gitu. Mungkin sesuai dengan urutan tadi ya, tanggapan dari Prof Yandi dulu, kemudian ke Bu Yani, baru ke Mas Fahad. Silakan Prof Yandi. Ya, mudah-mudahan saya masih ingat pertanyaannya ya Pak ya. Ya, pertanyaan yang pertama yang terkait dengan ilmu hukum dan kemudian kaitannya dengan jurnal pengabdian masyarakat. Sebetulnya secara prinsip nih kalau saya berkeyakinan manakala kita berada di dalam sebuah universitas, kita akan mengembangkan sebuah teori. Ada pengetahuan yang kemudian kita kembangkan. Dan pengetahuan itu selayaknya tidak hanya berada di universitas. Universitas bukanlah menara gading. Universitas itu mestinya dia touching the ground, dia tahu untuk siapa dia merespon keadaan bangsa dan seterusnya. Sehingga pengetahuan-pengetahuan yang dikembangkan di universitas itu mestinya bisa direct ke society kita secara langsung. Dan terus terang kalau kita spesifik nih kita bicara hukum, hukum di Indonesia itu kan berkembang dengan sangat pesat nih. Di sini ada Universitas Indonesia, ada UGM, itu kan leading ya, leading leading university under dari subjek yang tadi itu gitu. Nah, kalau secara teori ilmu hukumnya berkembang, mestinya juga secara logik maka akan banyak sekali implikasi-implikasi yang kemudian terjadi dalam masyarakat. Nah, jurnal ini sebetulnya justru ingin mengedepankan itu. Kita kita ingin melihat seberapa sih encounter lesson learned dari teori-teori yang kita kembangkan di universitas, teori-teori yang dikembangkan sebagai bagian dari tugas kita sebagai pengibar bendera pengetahuan yang kemudian memberikan manfaat langsung pada masyarakat. Sehingga kita harusnya nggak perlu malu, karena kalau kita malu kita akan menjadikan universitas sebagai menara gading tadi itu. Itu mungkin itu jawaban yang tadi itu yang pertama. Pertanyaan yang kedua tadi itu terkait dengan Input ke feedback ke editor dan lama proses penerbitan. Nah, ya. Nah, kalau lama proses ini PR yang dihadapi hampir sebagian jurnal sebetulnya. Jadi kami memang mengambil
approach membatasi jumlah artikel atas dasar kami ingin jumlah artikel yang kita maksudkan tersebut betul memberikan kontribusi baru bagi pengetahuan yang kemudian penting, yang kita anggap penting. Sehingga ini membatasi itu bagi kami itu menjadi agak-agak penting. Sementara kita berkembang dulu. Itu salah satunya yang kemudian itu. Nah, sehingga sebetulnya di dalam bisnis proses kita kadang-kadang ini kan kadang-kadang kaitannya kalau kita tuh biasanya gini, Pak Rizky, kita menerima jurnal, kemudian jurnal itu kita di-assign ke editor, kemudian editor mengassign reviewer. Nah, proses yang pertama itu sebenarnya nggak terlalu lama. Jadi kita langsung bisa langsung balik, kemudian atau bisa tahu permasalahannya apa. Nah, proses yang kemudian di-assign ke reviewer itu yang biasanya lama. Ini sebetulnya ini permasalahan tipikal, ini nggak dihadapi oleh jurnal pengabdian masyarakat saja atau jurnal JC saja sebetulnya. Ini jurnal dia menghadapi masalah itu gitu loh. Makanya kemudian kalau jurnal-jurnal yang kemudian kita tahu yang agak gede dan seterusnya mereka membatasi 2 minggu, kalau nggak sampai 2 minggu saya ganti ini reviewernya dan seterusnya gitu ya. Saya nggak bisa melakukan itu for the meantime karena bagi saya semangat kolegial itu agak penting. Jadi kalau misalnya kita tawarkan ke seorang reviewer dan kemudian reviewer itu tidak bisa mengerjakan pada waktu yang kemudian mungkin kita pinginnya 2 minggu, tapi kemudian dia menyelesaikannya dalam 1 bulan, saya akan menerima itu gitu lah. Ini yang memang itu kemudian masalahnya kadang-kadang yang mengirim jurnalnya dan mengirim artikelnya dan seterusnya. Tapi kan kita bicara atas dasar sebuah society yang kita ingin berkembang bersama-sama, sehingga networking yang kemudian kita bangun itu selayaknya kemudian dijaga. Sehingga kadang-kadang kita mencoba untuk, biasanya yang kami lakukan itu kami mengirim surat undangan, kemudian kita bertanya dulu apakah dia bersedia atau tidak, kemudian kita manakala dia menyatakan kesediaannya, kemudian kita kasih tahu waktunya dengan jurnalnya dan seterusnya. Tapi manakala dia tidak bisa menyelesaikannya, maka kemudian kita akan coba kasih keluangan waktu dan seterusnya. Nah, ini masalahnya kadang-kadang itu yang kemudian agak lebih lama. Nah, tetapi saya secara prinsip memang betul jurnal pengabdian masyarakat itu secara kualitas di bawah daripada jurnal-jurnal yang kita udah tahu lah, kalau jurnal riset itu memang kualitasnya di Indonesia agak lebih tinggi sekarang ya. Pengabdian masyarakat agak lebih di bawah, dan sebetulnya tugas kita ini untuk mengimprove itu. Nah, sehingga dalam hal itu setiap kami mereview jurnal, kami juga mencoba untuk melakukan educating, artinya melakukan beberapa hal yang untuk membuat improvement supaya tulisan itu menjadi lebih baik. Jadi kita bukan melihat dari keadaan tulisan itu layak publish saat itu, tapi kita lebih melihat potensinya dan kemudian kita mencoba untuk melakukan improvement dari si paper itu supaya menjadi lebih baik. Nah, sehingga tadi tuh ini juga akhirnya proses penerimaannya pun perlu di-adjust terkait sama itu. Ada challenge di sana, tapi saat ini memang terutama JC ya, karena JC itu sebetulnya cukup banyak yang menerima paper dari luar negeri ya, yang kadang-kadang dari luar negeri ini juga papernya belum tentu bagus. Itu yang kadang-kadang kami juga, aduh ini kok papernya begini gitu. Nah, itu yang kita juga agak kewalahan untuk mensortir dan kemudian mengimprove dan seterusnya. Makanya tadi itu akhirnya saya putuskan untuk kita ambil 8 lah gitu, karena 8 itu kayaknya 7-8 itu, karena itu syarat yang kemudian membuat kami di Dewan Editor itu bisa menjaga kualitas. Ini kan persoalannya sebetulnya mungkin paper banyak, tapi kalau kita nggak menjaga kualitas, ada presiden yang kemudian tidak menguntungkan untuk kemajuan bangsa ini. Itu mungkin jawaban dari saya. Terima kasih Pak, ya, sangat inspiratif tentunya. Untuk itu kita dengarkan lagi ke Bu Yani, silakan. Baik, terima kasih Pak Rizky. Jadi kalau dari kami tidak berbeda jauh dengan yang telah disampaikan oleh Prof. Yandi. Jadi kami juga mengutamakan quality dari paper itu seperti apa. Jadi seperti yang sebelum
kami share begitu, jadi sendiri improve. Jadi dalam arti itu masih banyak yang karena kan jurnalnya tentang pengabdian masyarakat nih. Jadi kebanyakan yang masuk itu yang ditampilkan adalah semacam reportnya begitu. Itu yang menjadi tantangan utama begitu. Kalau di jurnal ilmiah yang lain mungkin kan bisa saja dari konten tesis atau research begitu ya. Tetapi kalau khususnya di PKM ini kan kebanyakan di laporannya begitu. Itu yang menjadi tantangan kami begitu. Jadi setiap terbit pun kami ada secara konsisten begitu kita menseleksi 10 paper begitu. Jadi setiap kita terbitnya 4 kali dalam setahun. Setiap 1 kali terbit itu kita menerbitkan 10 artikel begitu. Jadi tidak berbeda jauh dengan Prof Yandi, kita juga punya concern di sana begitu. Terus kemudian untuk yang pertanyaan kedua tadi tentang apa ya, saya lupa, mohon maaf. Tentang waktu penerbitan dan feedback terhadap penulis. Oh baik, yang durasinya begitu ya. Nah, ini tantangan lain juga begitu. Jadi memang kita suka berkeringat dingin biasanya kalau mau waktunya terbit begitu. Jadi menyiapkan papernya seperti apa begitu. Jadi kalau dari kami biasanya memang ada timeline tertentu. Jadi begitu paper masuk, kita proses ke editor, kita proses ke reviewer. Nah, biasanya itu proses revisinya ini yang memang kadang-kadang tidak bisa diprediksi gitu. Dalam arti ada yang cepat, ada yang lama begitu. Ada yang dari submission hingga acceptance letter itu bisa sampai 1 tahun begitu. Jadi ini bergantung juga begitu. Jadi kalau misalkan dari pengelolaan kami berupaya dengan sangat berupaya untuk bisa memproses dengan cepat begitu, tetapi dengan sesuai standar yang umum. Jadi misalkan kalau review itu kan umumnya 21 hari ya. Nah, kita mengikuti ini. Jadi memang di dalam prakteknya memang ada dinamika begitu ya. Jadi tidak bisa istilahnya tidak bisa dipastikan berapa lama, tetapi ya itu tadi mungkin kalau yang paling cepat saya bisa share itu mungkin yang paling cepat kira-kira 3 bulan begitu proses review, pengeluaran acceptance hingga publish begitu. Mungkin itu yang bisa saya share Pak Rizky, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Yadi atas sharingnya. Mas Fahan silakan untuk sharing. Baik, terima kasih Mas Rizky ya. Kurang lebih juga hampir sama dengan teman-teman ini. Mungkin rata-rata dalam pengelolaan jurnal ya kurang lebih seperti itu. Jadi memang harus ada proses review, proses pengecekan di awal, dan seterusnya hingga benar-benar bisa dimaksimalkan dalam pengecekan di substansinya ya, terutama ya, hingga publish. Kalau untuk waktu pengecekan di jurnal kami, kebanyakan ketika ada yang submit itu antara 1 sampai 3 bulan. 1 sampai 3 bulan itu pengecekan di awal. Ketika sesuai atau istilahnya cocok, maka akan kita lanjutkan. Namun ketika itu tidak sesuai, maka perlu direvisi oleh autor. Jadi pengecekan oleh editor di awal itu sekitar 1 bulan. Itu insya Allah kita bisa pastikan. Ketika nanti sudah sesuai, maka akan dilanjutkan ke proses review seperti itu. Namun pada umumnya kebanyakan ini kalau kita terlalu lama, mereka akan sulit untuk kita komunikasikan, bahkan sampai mungkin mereka akan hilang. Jadi ketika kita sudah review balik kepada yang menulis, mereka akan lama sekali untuk meresponnya. Itu kan, tapi kadang-kadang kebalikannya juga sama. Jadi ketika sudah di proses review itu memang agak lama di situ. Jadi paling cepat itu sekitar 2 atau 3 minggu untuk proses reviewnya saja. Namun di jurnal kami, maksudnya di rumah jurnal kami,
ketika sampai proses di pengecekan editor tapi memang mohon maaf artikelnya tidak layak, maka akan kita alihkan ke jurnal satunya. Jadi kita punya 2 jurnal sebenarnya di rumah jurnal kami, namanya JCD. Nah itu nanti sebagai pelimpahan dari jurnal amali, ketika di amali mohon maaf tidak diterima, maka akan dialihkan ke situ. Itu pun juga dengan persetujuan daripada author. Jika autornya setuju, ya bisa dilanjutkan ke jurnal tersebut. Namun jika tidak, ya mungkin bisa di decline atau bisa dicari artikel maksudnya jurnal lain yang mungkin sesuai dengan skop dan fokusnya. Mungkin seperti itu Pak Rizky ya. Baik, terima kasih Mas Fahan. Ini sebetulnya nih kurang waktunya kita untuk sebagai workshop ya. Nanti mungkin mudah-mudahan ada follow up pelatihan-pelatihan lebih lanjut untuk kita saling sharing, karena sebetulnya sudah saya bilang tadi, kita kurang terbayang ketika biasanya jurnal itu identik dengan penelitian tertentu, tapi ternyata di Indonesia tuh banyak loh apa jurnal yang bisa dihasilkan dari kegiatan Pengmas ini. Untuk itu, tanpa mengurangi rasa hormat, mohon maaf karena mandat saya sudah menjelang habis. Saya perlu mengembalikan mandat ini ke sesi apa namanya ke MC. Saya mengucapkan terima kasih kepada para narasumber yang terhormat, Prof. Yandri, Ibu Dr. Yani, kemudian Mas Fahan atas sharing-sharingnya, atas berbagi ilmunya. Nanti mohon izin kalau ada apa namanya dari pengabdi kami jangan ditolak ya, gitu pesannya dari saya. Mudah-mudahan nanti ini akan menginspirasi banyak pengabdi-pengabdi kami untuk mengirimkan ke jurnal Bapak Ibu semua. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Silakan. Baik, terima kasih kepada Bang Banyu selaku moderator pada siang hari ini. Terima kasih banyak sudah memimpin diskusi kita pada siang hari ini sehingga diskusi bisa berjalan dengan cukup mengalir dan komprehensif ya. Terima kasih kepada Bang Banyu. Baik, dengan berakhirnya sesi tanya jawab tadi, tidak terasa sampailah kita pada penghujung rangkaian acara kali ini. Saya mewakili segenap unit pengabdian dan pengabdian kemudian masyarakat FKUI. Sekali lagi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, khususnya kepada Prof. Yandi, Bapak Asfahani, dan Ibu Dr. Yani selaku pembicara pada siang hari ini. Tidak lupa juga, saya juga ingin berterima kasih kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman seluruh peserta pada workshop siang hari ini. Saya ingin memohon maaf apabila terdapat perbuatan atau perkataan yang kurang berkenan dalam pelaksanaan pada hari ini. Saya harap materi yang disampaikan dapat memperluas wawasan dan memberikan manfaat bagi kita semua. Akhir kata, saya Rainal. Saya izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Shanti Om. Shalom. Selamat sore dan selamat kembali kepada kita semua. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Sampai jumpa. Ya, Terima kasih. Sampai jumpa. Selamat